Okay, good morning student. We meet again. I'm happy to meet you again today, and then I hope you are all fine. Ya, Ibu senang bertemu dengan kalian semua dan Ibu mengharapkan bahwa kalian juga sehat-sehat selalu. Okay? Are you ready to study? Okay, fine, baik, alright. Today we are going to talk about chapter 6. What does he do? Apa yang dia lakukan? Okay? We are going to talk about simple present tense. Ya. Nah, jadi hari ini students kita akan mempelajari tentang simple present tense. Nah, apa itu simple present tense? Ulangi. The use of simple present tense is the following are use a simple present tense are to give information. Example, I like ice cream. Atau memberikan informasi seperti saya suka es krim. I don't like spicy food. Saya tidak suka makanan yang pedas. To talk about schedules, membicarakan tentang jadwal. Sample, the library opens at 8. Bahwa perpustakaan buka pada pukul 8. It doesn't open at 7. Itu tidak dibuka pada pukul 7. Oke students, masih bisa ikuti? Baik, kita lanjutkan kembali. To talk about daily habits atau routine action. Daily di sini artinya kegiatan. Habit artinya kebiasaan. Artinya daily habit artinya routine action artinya kegiatan yang rutin dilakukan sehari-hari. Example, Sarah eat cheese for breakfast every day. She doesn't eat cereal. Ya, Ibu ulangi. Sarah eats cheese for breakfast every day. She doesn't eat cereal. Itu contoh kegiatan rutin daripada Sarah. Oke, bisa diterima? Kita lanjutkan kembali. Give facts. Untuk memberikan facts di sini artinya kenyataan, ya. Example, the earth circle the sun. Bahwa bumi mengelilingi matahari. The moon doesn't circle the sun. Bulan tidak mengelilingi matahari. Itu merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, ya. Itu namanya kita gunakan di dalam simple present tense, namanya to give fact atau memberikan atau menginformasikan kenyataan. Oke, we go ya. We go on. Kita melanjutkan kembali dengan bagaimana atau cara penggunaan atau formulasi daripada simple present tense itu sendiri, atau bagaimana kegunaan dari simple present tense itu sendiri. Simple present tense has 3 forms as follows. The affirmative form of simple present tense. Jadi di sini dikatakan form daripada simple present tense adalah ada 3. Ya, ada 3 formnya. Yang pertama adalah affirmative form of simple present tense, yaitu bentuk daripada positifnya. Ya, kita lihat di sini contohnya. Subjek dulu yang perlu Anda kenal, yaitu I, you, we, they, he, she, dan it. Nah, ini ada sedikit penggunaan dalam penggunaan kata kerjanya yang mengikuti subjek itu sendiri, ya. Kita mulai dari I, you, we, they. Anda lihat di sana, I, you, we, they kita gunakan kata kerja bentuk 1
Ya, di sana kata play, kata kerja play ya. They play football. Ya, di sana objeknya adalah football. Ya, predicate-nya adalah play dan subjeknya adalah they. Jadi kata kerjanya di sini tidak mengalami perubahan bentuk. Oke, do you understand students? We go on. Kemudian kita masuk pada penggunaan subjek orang ketiga tunggal. Seperti apa itu? He, she, it. He dia orang laki-laki, she bisa kata ganti dia orang perempuan, dan it di sini adalah bisa menggantikan objek, benda atau hewan, ya. Nah, di sini kena orang ketiga tunggal, dia fungsinya kata kerjanya harus ditambah s atau is. Nah, di sini Ibu berikan dulu penggunaannya dengan menambahkan s. Kita lihat contohnya di sana. He, she, it plays football. Dari kata play kata dasarnya ditambah dengan s, kemudian football. Subjeknya he, she, it, sedangkan kata kerjanya play ditambah s menjadi plays, kena orang ketiga tunggal, dan football merupakan objek kalimat. Oke, student, do you understand? Bisa diikuti? Kemudian kita lanjutkan kembali. Remember, the verbs for the third person singular he, she, it always end with s and s. Tadi contoh di atas, kata play menjadi plays untuk subjek he, she, it. Sedangkan they dia cukup dengan kata kerja infinitive verb yaitu play saja tanpa perubahan s. Seperti pada contoh orang ketiga tunggal. Oke, have you got it, students? Bisa dapat? Oke, kita lanjutkan kembali. Example, Nancy and James speak good German. Nancy dan James berkomunikasi dengan baik atau berbicara dengan baik dalam bahasa Jerman, ya. Dan kita lihat lagi berikutnya. Nancy works in a restaurant downtown. Nancy bekerja di sebuah restoran downtown, artinya di sini subuh pagi-pagi. Oke, sorry, sebelum kita lanjutkan kembali, lupa tadi kita gunakan buku Yudhistira Interactive English. Anda bisa buka di halaman 112 ya untuk formnya. Kita lanjutkan kembali. The interrogative form of simple present tense. Tadi di atas Ibu katakan bahwa ada 3 formnya. Tadi positif, sekarang kita masuk pada interrogative form atau yang namanya kata atau kalimat pertanyaan. Kita lihat bagaimana caranya. Untuk subjek they kita gunakan kata do, dan untuk orang ketiga tunggal seperti he, she, it yang tadi kata kerjanya pakai s itu ditambah s itu, maka dia gunakan kata does ya. Perhatikan baik-baik karena seringkali Anda salah menggunakannya, penggunaan do dan does di sini ya. Oke, kita lihat. Do we, they play football? Jadi untuk subjek kita gunakan do, yang berarti saya, you berarti kamu, we berarti kita, they berarti mereka. Subjek ini kita menggunakan kata bantu do dalam bentuk pertanyaannya, dan kata kerjanya tidak mengalami perubahan. Contohnya pada kata play. Ibu ulangi. Do we, they play football? Very good. Kita lanjutkan kembali. How about the third singular person? Bagaimana dengan orang ketiga tunggal? Seperti he, she, it, penggunaannya dalam interrogatif. Does he, she, it play football? Alright, have you got it? Kita lihat di sini dia menggunakan bukan do tetapi does.
Dan kata kerjanya tidak lagi ditambah S, tapi kembali ke bentuk asalnya, yaitu infinitive form kata kerja 1, play, tanpa S or without S. Ya, kita ulangi. Does he see it play football? Very good. And how about the answer? If you ask with does he play football, you can answer yes, he does. If you say no, you can answer no, he doesn't. If there is no answer, you should use does and not in the end of the sentences. Very good. How about use do? Do you play football? Apakah kamu bermain bola? Bagaimana jawabannya? Yes, I do. Ya, saya melakukannya. Kalau jawabannya yes. Jika Anda mengatakan tidak, maka you katakan no, I do not. Bukan does, tapi no, I do not. Oke? Atau no, I don't. Do not bisa disingkat dengan don't. Seperti juga dengan does not bisa disingkat dengan doesn't. Contohnya Ibu ulangi sekali lagi. Does he play football? Kalau kamu jawab iya, maka katakan yes, he does. Jika tidak, maka katakan no, he does not. Have you got it? Okay, good. We go on. Example. Ibu ulangi sekali lagi. Do you speak good German? Yes, I do. Does Nancy work in a restaurant downtown? Yes, she does. Or no, she doesn't. Ya. Oke, jadi seperti itu jawabannya. Kita lanjutkan kembali. Tadi katanya ada 3 form ya, positif, negatif, dan yang terakhir adalah interrogatif. Tadi sudah kita buat positif dan interrogatif. But now we come to the negative form, atau kita masuk pada negatif kalimatnya ya. The negative form simple present tense ya. Bagaimana sih contohnya daripada kalimat negatif form? Kita lihat sini. Seperti biasa kita gunakan subjek I, you, we, they menjadi do not atau don't. Seperti tadi Ibu udah singgung sedikit di atas ya. Play football. Ya. Jadi kalau I, you, we, they kamu gunakan kata bantu do dan kata kerjanya tidak ada perubahan bentuk. Karena negatif maka kita tambahkan not setelah kata bantu do menjadi I, you, we, they do not atau dengan disingkat menjadi don't play football. Have you got it? Oke, bagus sekali. Contohnya satu, Ibu kasih contoh. Tadi udah di atas sudah disinggung. I don't play football. Saya tidak bermain bola. Ya, itu contoh kalimat negatifnya. Sekarang kita lihat lagi. How about the single person? Bagaimana dengan orang ketiga tunggal pada kalimat negatifnya? Kita lihat. He, she, it doesn't play football. Jadi karena sudah ada does-nya, maka kata play tetap kembali ke infinitive form bentuk semula without s. Oke? Karena sudah ada does di sana dan negatifnya doesn't. Ya, kita lihat lagi, kita lanjutkan. He, she, it doesn't play football. Ya. Ibu ambil salah satunya, he, contohnya dia laki-laki, he doesn't play football. Dia tidak bermain bola. Doesn't atau does not di sini bisa disingkat menjadi doesn't. Okay, student, have you got it? Good, very good. We go on. Example. Ibu ulangi sekali lagi dan ulang lagi ya. Mudahan kamu mengerti ya. No, I don't speak German. No, she doesn't work in a restaurant downtown. Ini adalah contoh di atas dari Nancy dan James ya. Oke, very good. Have you got it? Have you got it? Sekarang
Masih ada lagi di dalam simple present tense ini kita menggunakan kata kerjanya bisa ditambah untuk orang ketiga tunggalnya bisa ditambah dengan SS, SH, CH, X, Y, and O. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita lihat di dalam simple present tense itu ada khusus subjek orang ketiga tunggal seperti he, she, it. Ini selain dia menggunakan kata kerjanya ditambah S, ada juga ditambah IS, ya. Anda lihat di sana kata kerjanya bisa tambah S or IS untuk orang ketiga tunggal seperti he atau gantinya dia laki-laki, she gantinya dia perempuan, dan it kata gantinya untuk benda, objek atau binatang. Ya, tadi sudah kita lihat. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Tadi dikatakan untuk orang ketiga tunggal ini dia bisa menambahkan selain S yang sudah kita buat contoh di atas tadi, sekarang tambah dengan letak IS, ES ya pada kata kerjanya. Sekarang kata kerja yang bagaimana yang dia perlu ditambahkan dengan ES, yaitu pada kata kerja yang berakhir dengan huruf SS. SH, TH, X, Y, dan O. Contohnya SS pada kata apa ya students? Ada yang bisa tahu? Ya, baik, Ibu sebutkan ya. Pada kata pass, artinya lulus. Si ditambah S di belakang kata pass menjadi she passes the examination. Dia lulus ujian, ya. Jadi di sana gunakan kata passes. Kalau dia tidak lulus ujian, maka kita gunakan she doesn't pass. Kembali bentuk awalnya the examination. Kalau interrogatif, Anda mau bertanya apakah dia lulus ujian, maka katakan does. Dia laki-laki mungkin does he pass the examination? Bagaimana cara jawabnya? Yes, he does. Or no, she does not. Nah, itu dia kata pass ya. Kemudian pada kata apa lagi? Miss. Artinya rindu. I miss you. Rindu atau kangen ya. I miss you students. Miss di sini kalau untuk subjek IUD tetap tidak berubah. I miss you students. Tapi kalau bahwa dia rindu, bahwa dia laki-laki atau dia perempuan, Rina misalnya rindu sama Lydia, maka kita buat kalimat menjadi Rina Mrs. Lydia. Kata SH ini, ayo siapa ada yang bisa? Pada kata wash ya, Ibu ngerti pasti kamu bisa ya. Cari kata lain lagi, wash yang berarti mencuci ya, menjadi I wash. Tetap sama kalau orang tiga tunggal menjadi Rina washes the dishes. Rina mencuci cucian seperti piring lainnya, alat makan lainnya ya, namanya dishes. Oke, lanjut pada kata CH. Pada kata apa? Watch. Apa kamu artinya? Apakah kamu tahu arti kata watch? What's the meaning of watch? Menonton. Ya, ini juga ditambah dengan kata es di belakangnya menjadi watches untuk orang ketiga tunggal. Misalnya she watches the film atau Lydia watches the film. Ya, oke, lanjut. And then sekarang kita lihat lagi ada penambahan pada kata X di belakangnya kata kerja. Ada kata X. Contohnya pada kata fix yang berarti membetulkan atau memperbaiki. Ayo, kata apa lagi? Ada yang tahu? Ya, Ibu yakin kamu bisa tahu ya. Cari dalam kamus. Kata apa lagi yang berakhir? Kata kerja yang berakhir dengan kata X. Di sini Ibu ambil contoh kata fix. Rudy fix the bicycle. Artinya menjadi Rudy fixes ya. Rudy fixes the bicycle. Artinya Rudy memperbaiki sepedanya. Tapi kalau Anton
Anton fixes the bicycle. Tapi kalau I tetap tidak berubah. Kalau Ayudhya menjadi I fix the bicycle. Oke, lanjut. Ada lagi kata kerja yang berakhir dengan huruf Y. Ayo, siapa bisa? Kata Y yang di depannya adalah huruf hidup. Contohnya apa? Ya, konsonan berakhir dengan huruf Y, berakhir dengan huruf Y, kata kerja berhuruf Y. Contohnya pada kata fly. Ly berarti konsonan ya, berarti berakhir dengan huruf di depan huruf Y itu adalah konsonan fly. Contohnya the bird flies. Jadi Y-nya di sini, Y-nya di sini kita ubah dulu menjadi I, baru tambah ES menjadi flies. The bird flies in the air. Paham ya? Kamu mengerti ya? Oke, good. Go on. Sekarang yang berakhir dengan kata O yang familiar sekali. Kata kerja yang berakhir dengan huruf O. Apa yuk? Untuk siswa pasti paham ya. Contohnya pada kata go. Artinya pergi. Kita buat contohnya. Rina goes to school. Go di sana berakhir huruf O ditambah IS menjadi goes. Rina goes to school. Ya, very good. Have you got it? Oke, bagus sekali. Kita lanjutkan kembali. Masih ada satu kata lagi yang Ibu ingat sini, bukan contoh 2 aja, yaitu kata do. Kata do di sini tidak sama dengan kata do di atas, dudas di atas yang berarti kata bantu, tapi do di sini yang berarti melakukan pekerjaan, ya, melakukan sesuatu. Jadi do ini juga ditambah dengan es. Contohnya, saya mengerjakan pekerjaan rumah. I do my homework. Saya melakukan pekerjaan rumah. Kalau misalnya Tuti mengerjakan pekerjaan rumah menjadi Tuti does her homework. Nah, bagaimana dengan Rudy, orang tiga tunggal juga, maka menjadi Rudy does his homework. Ini bentuk positifnya. Do does di sini sebagai kata kerja, karena berakhir huruf O maka ditambah dengan E dan S. Already sudah you get it? Bagus sekali. Nah, sekarang bagaimana kalau buat negatifnya dengan menggunakan kata do tadi? Rina does his homework. Itu adalah positifnya. Rina melakukan pekerjaan rumah. Bagaimana negatifnya? Rina doesn't do her homework. Rina tidak melakukan atau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Nah, hati-hati dalam penggunaan das di sini karena seringkali kalian membuat kesalahan. Ibu ulangi lagi contohnya ya. Rina doesn't do her homework. Kalau sudah ada das di sana sebagai auxiliarisnya, maka kata das pekerjaan tadi yang positif, Rina does her homework, itu sudah kembali menjadi Rina doesn't do her homework, ya. Tidak lagi das ulang lagi 2 kali. Oke, have you got it? Ngerti? Bagus sekali, Badan. Sekarang bagaimana dengan bentuk interrogatifnya? Kita ambil tadi contohnya Rina ya, Rina does her homework ya, menjadi does Rina do her homework? Apakah Rina melakukan pekerjaan rumahnya? Bagaimana jawabannya? Siapa bisa? Oke, Ibu percaya kalian semua bisa. Ibu ulangi pertanyaannya. Does Rina do her homework? Jawabannya menjadi, kalau iya, yes, she does. Very good. Anda semua bisa. Dan kalau negatifnya menjadi yes or no. Negatifnya bagaimana? Yes or no?
Tidak berarti no ya. Oke. No, she does not. Atau disingkat menjadi no, she doesn't. Very good. Itu artinya tidak melakukan pekerjaan itu. Bagaimana? Anda sudah memahaminya, student? Oke. Jadi Ibu ulangi sekali lagi. Ya. Di dalam simple present tense ini subjeknya ada I, you, we, they. Itu dia menggunakan kata kerja dasar atau infinitif asli tanpa ada mengalami perubahan baik di dalam bentuk positif, negatif ataupun interrogatif. Tetapi pada singular verb seperti singular third person ya, orang tiga tunggal seperti he, she, it ya, itu dia kata kerjanya atau predikatnya itu ditambah s atau is. Itu perlu diingat ya, jangan sampai salah. Kemudian di dalam membuat bentuk interrogatifnya, kalau sudah ada das di sana untuk orang tiga tunggal, maka kata kerjanya kembali ke bentuk satu tanpa mengalami perubahan. Dan jika pertanyaannya diawali dengan do atau does, maka jawabannya short answer yes no question. Jadi seperti itu contohnya siswa ya. Oke, Ibu berikan contoh satu-satu saja untuk yang terakhir ini dengan penggunaan I, we, they. Ibu ambil kalimat you. Ya. You study hard every day. Questionnya atau pertanyaannya itu tadi kalimat positif. Sekarang negatifnya. You don't study hard every day. Sorry, you do not study hard every day. Untuk negatifnya. Kalau interrogatifnya menjadi do you study hard every day? Bagaimana siswa jawabannya? Kalau yes, yes I do. Kalau negatif menjadi no I do not. Atau no I don't. Ya, do not bisa disingkat dengan don't. Satu lagi Ibu kasih contoh. Rudy belajar giat setiap hari. Sama seperti tadi you ya, kamu belajar giat setiap hari. Sekarang menjadi Ibu ganti subjeknya, Rudy belajar keras setiap hari. Rudy studies ya, ini tanpa s saja, studies hard every day. Negatifnya menjadi Rudy does not atau Rudy doesn't study hard every day. Studinya tidak lagi ditambah s seperti di positif tadi karena sudah ada does di depannya. Negatif tadi ya, Rudy doesn't study hard every day. Kemudian interrogatifnya menjadi does Rudy study hard every day? Menjadi jawabannya positif yes. Yes Rudy diganti dengan he menjadi yes he does. Kalau no menjadi no he does not atau no he doesn't. Very good, bagus sekali. Nah, bagaimana kita ambil contoh satu lagi orang ketiga tunggal dengan menggunakan spesial kata kerjaan tambah ss, ch, x, y dan go tadi. Contohnya simple sekali. Ibu ambil kata Rina goes to school every day. Rina doesn't go to school every day. Does Rina go to school every day? Jawabannya menjadi yes, Rina does. Atau no, Rina does not. Atau no, Rina doesn't. Okay. Have you got it, students? Okay. I think it's enough for today because time is over for the English lesson. So don't forget to study lesson. Jangan lupa belajar di rumah. Dan jangan lupa satu hal di dalam simple present tense, sering sekali Anda membuat satu kesalahan, yaitu kata bantu das. Jika sudah ada das, maka kata kerjanya kembali bentuk satu.
tanpa ada mengalami perubahan bentuk lagi. Jangan lupa, dan dalam bentuk positifnya ditambah S atau S untuk singular form. Itu aja pesan Ibu. Don't forget, try hard at home. Belajar selalu setiap hari, practice your English every day so you can get and practice your English well at home. Okay, so I think it's enough for today. Bye-bye. See you next time with another topic, as like asking information or using W question. Okay, bye-bye. Don't forget to study. Thank you for your attention.